lap, itu nyerap. Apakah membatalkan puasa? Ini tidak membatalkan puasa. Tetapi ada beberapa permasalahan di sini bapak-bapak, ibu-ibu, tentang hukum, yaitu memasukkan sesuatu dengan suntikan. Memasukkan sesuatu dengan suntikan, yaitu di urat kecil atau urat besar. Yang pertama perlu kita ketahui bapak ibu-ibu, yang pertama, kalau masuknya sesuatu tersebut, suntikan tersebut dari urat besar. Dari urat apa? Besar. Di badan kita ini ada urat-urat yang besar. Baik masuk atau mengeluarkan, ini membatalkan puasa, walaupun kita dalam kondisi sakit. Contoh, impus. Impus itu tidak sembarangan dimasukin, bukan asal tusuk langsung dimasukin. Kebetulan 2 hari yang lalu saya punya murid masuk rumah sakit, dibawa malam, habis itu dibawa ke UGD. Perawatnya itu nyari dulu, mau masukin sesuatu itu, mau masukin impus itu dicari dulu. Tidak mungkin, walaupun di badan kita ini semuanya ada urat. Beda halnya dulu kita pernah SD, disuntik bagian di sini kita. Itu asal suntik aja, trek, selesai. Disuntik lagi, trek, suntik, selesai. Masukin obat, selesai. Tapi di badan kita ini semua ada urat. Tapi kalau masuknya sesuatu itu dari urat besar, di mazhab Imam Syafi'i ini, masuknya sesuatu dari urat besar, dimasukin impus, ini membatalkan puasa. Atau mengeluarkan donor darah. Donor apa? Darah. Donor darah itu nggak sembarangan juga. Kita kalau mau donor darah itu, kan kita mengeluarkan darah, diambil dari urat besar, ditusukin, dipasin, udah pas, baru ditarik darahnya tersebut. Tidak sembarangan asal tusuk kaki kita diambil darah kita, nggak seperti itu. Betul apa tidak? Taib. Tapi kalau berbekam bagaimana? Berbekam di mazhab Imam Syafi'i tidak membatalkan puasa, tetapi makruh. Makruh ketika lagi puasa kita berbekam, karena membuat kita lemah. Nah, berbekam itu bapak-bapak, ibu-ibu, diambil dari urat-urat kecil, tidak dipaskan, krek, diambil saja, trek, diambil, dipasang cangkangnya, diambil, seperti itu. Di mazhab Imam Syafi'i, berbekam ini tidak membatalkan puasa, akan tetapi makruh. Sebab di mazhab lain mengatakan batal, seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Maka saran kami kepada bapak ibu-ibu, ini hal seperti itu dijauhkan selama di bulan Ramadan. Yang selanjutnya ibu-ibu, bagaimana kalau bentuknya doping yang dimasukkan? Doping ini seperti bikin orang kuat, tahan. Obat yang bikin orang kenyang, tapi masuknya dari urat kecil. Kalau bentuknya taghadhiyan, apa taghadhiyan ini? Bikin orang kenyang, bikin orang kuat, bikin orang tidak lapar. Ini mau masuk dari urat besar maupun urat kecil, tetap membatalkan puasa, karena menghilangkan manfaat daripada puasa itu. Makanya bapak ibu, ada amalan yang kami diajarkan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Setiap kita sahur, kita dianjurkan membaca surah Al-Quraisy 1 kali. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini supaya kita siangnya enggak lapar, enggak haus, enggak apa. Ini dopingnya orang beriman. Bacanya pas sahur pakai Al-Qur'an. Li'ila fi Quraisy. Tapi yang kalau kita masukin, kalau bentuknya doping seperti itu, bikin kita kuat, itu baik dari urat besar maupun urat kecil, baik anggota terbuka maupun anggota tertutup, itu membatalkan puasa seseorang.
Jelas sampai sini dulu Bapak Ibu? Jelas. Jadi muncul pertanyaan, Pak Ustadz, hukumnya suntik KB bagaimana? Dalam kondisi kita puasa, batal apa enggak? Enggak batal. Karena kenapa? Suntik KB itu dari urat kecil, bukan urat besar. Jelas apa tidak Ibu? Suntik itu kan di sini Ibu, betul apa tidak? Baik. Ada di sini juga. Ada di sini, ada di sini. Wallahu alam, saya enggak pernah soalnya. Makanya Tuan Guru bilang saya tadi, kok kurus ini berhasil puasanya. Baik. Kita kalau suntik KB ini macam-macam di zaman sekarang Bapak Ibu, ada yang di KB lakinya. Maksudnya supaya dia nggak punya anak lagi. Saran kami masalah KB ini Bapak Ibu boleh-boleh saja untuk memberi jarak, boleh niatnya. Tapi untuk mematikan total dilarang di dalam syariat. Mematikan total, oh saya nggak mau begini total, matikan, ini yang dilarang. Ini di dalam fikih. Taib. Permasalahan orang suntik KB. Apakah membatalkan puasa kita pakai suntik KB? Kita suntik di sini atau suntik di sana, di mana kita suntik KB? Ini melalui urat kecil, apakah membatalkan? Jawabannya tidak membatalkan. Akan tetapi saran kami kepada Bapak Ibu, kalau yang mau suntik KB walaupun tidak membatalkan, lebih baik setelah berbuka puasa. Setelah apa? Berbuka puasa. Tapi kalau pertanyaannya apakah batal apa tidak? Jawabannya tidak membatalkan puasa karena masuknya dari urat kecil. Taib. Yang kemarin sudah kita bahas masalah-masalah rongga, ada 6 yang kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Kita akan masuk kepada hal yang membatalkan puasa yang ke-7, Bapak Ibu. Salah satu yang membatalkan puasa, mohon maaf, istimna, mohon maaf. Ini bahasanya fikih, memang seperti itu. Mohon maaf, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini membatalkan puasa, baik dengan orang yang halal maupun dengan diri kita sendiri. Ini membatalkan puasa. Tetapi kalau mimpi, apakah membatalkan puasa? Tidak. Karena tidak ada yang bisa memilih mimpinya. Maka satu-satunya hal yang kita tidak terlibat di dalamnya cuma mimpi saja. Kalau kita datang ke Darul Mustafa ini mau pakai baju seperti ini kan maunya kita. Kita pakai kudung seperti ini kan maunya kita. Songkok kita model begini kan maunya kita. Polpen yang ini kita bawa itu maunya kita. Tapi mimpi itu murni dari Allah. Jelas? Maunya Allah. Tapi memang walaupun sebagian ada yang mengatakan mimpi basah ini, ada yang mengatakan ini dari syaitan. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Taib. Kita akan bahas tentang mimpi, Bapak Ibu. Mimpi ini, mohon maaf, ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bilang saya ini sebelum tidur pingin mimpi ketemu ini, lalu mimpi. Gak bisa. Memang itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu wahyu banyak melalui lewat mimpi. Banyak. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an banyak kisah-kisah tentang mimpi. Seperti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih putranya. Seperti contoh Nabi Yusuf alaihissalam, zaman beliau dulu mentafsirkan mimpi. Datang raja mau ditafsirkan mimpinya, utusan ke dalam penjaranya Nabi Yusuf, mimpi begini dan begitu. Banyak mimpi-mimpi. Bahkan dalil tentang azan dulu awal mulanya tentang mimpi. Maka mimpi itu juga jangan anggap sembarangan. Sembarangan. Dan mimpi bagus, kalau kita mimpi baik Bapak Ibu, jangan ceritakan kepada semua. Jangan ceritakan kepada apa? Semua. Ceritakan kepada orang-orang tertentu. Boleh diceritakan mimpi itu, cerita mimpi yang baik saja. Tapi ceritanya nggak boleh kepada semua orang, kepada orang-orang tertentu saja yang kita percaya. Yang kedua, kalau mimpi nggak baik jangan diceritakan. Jangan diceritakan. Kalau mimpi nggak baik, paginya sedekah. Paginya apa?
sedekah. Baca ta'awudz. Kalau mimpi nggak baik, bacanya apa? Baca ta'awudz, dan dianjurkan kita apa? Sedekah. Nah, masalah mimpi basah, mimpi junub. Orang yang mimpi junub tiba-tiba bangun, Bapak Ibu. Contoh, dia bangun jam 6. Udah adzan subuh. Sedangkan dia ini mimpi basah. Apakah sah puasa saya, Pak Ustadz? Jawabannya sah. Mana didahulukan? Mandi baru sholat. Mandi baru sholat. Kalau dia mimpi di siang bolong, tetap dia lanjutkan puasanya. Tetap dia lanjutkan apa? Puasanya. Tetapi mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan perantara sesuatu atau tidak, ini membatalkan puasa seseorang. Baik. Yang kedelapan, yang membatalkan puasa seseorang istiqa'ah, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan apa? Sengaja. Ada sebagian orang kalau mual itu dia harus mengeluarkan, karena orang kalau habis muntah itu segar, habis muntah itu hilang pusingnya. Tapi kalau masih mual, pusing-pusing itu masih barangnya di dalam, masih saja. Tapi kalau habis muntah biasanya orang segar, maka dia bilang saya harus keluarkan ini. Dia pancing dengan tangannya, keluar, segar dia. Atau dengan obat, dia pancing dengan obat lalu muntah. Ini muntah dengan sengaja di dalam puasa membatalkan puasa seseorang. Tapi kalau kita naik kendaraan dari Mataram ke Lombok Timur, naik bis, tiba-tiba mabuk, muntah, lagi puasa Senin Kemis, lagi puasa Ramadan, muntah, batal nggak puasa kita? Tidak batal. Karena kenapa? Tidak sengaja. Cuma masalah tidak sengaja ini Bapak Ibu perlu kita hati-hati. Kalau kita habis muntah, itu jangan menelan air liur kita. Jelas? Karena ketika keluar ini, yang di mulut kita ini, yang keluar pertama ini hukumnya najis. Muntah itu hukumnya najis. Yang keluar di sini najis, di mulut kita ini najis. Karena dari batin keluar ke zahir, kita sudah bahas kemarin, mana batas zahir, mana batas batin. Batas batin itu di tengah, kho ke bawah. Batas zahir, kho ke atas. Nah, ketika keluar ini, muntah yang di sana ini najis, dan di mulut kita ini hukumnya najis. Jadi bagaimana kewajiban kita? Wajib bagi kita berkumur-kumur dan mubalaghah. Apa mubalaghah? Berkumur-kumur sampai kerongkongan kita digerakkan, digoncangkan airnya, lalu dikeluarkan. Tidak boleh ditelan. Perhatikan Bapak Ibu, ini masalah penting. Masalah penting. Karena banyak seseorang ketika muntah hanya berkumur-kumur saja. Hanya apa? Berkumur-kumur saja. Sedangkan yang di sini masih batas zahir, separuhnya. Separuh yang di sini masih batas zahir. Ketika dia berkumur-kumur keluar, lalu dia menelan air liurnya. Air liur yang dia telan hukumnya suci, lalu kecampur sama barang najis, maka masuk, ini membatalkan puasa. Maka kewajiban di tempat ketika orang muntah tidak disengaja maupun muntah disengaja. Kalau muntah disengaja sudah batal, tapi tetap wajib berkumur-kumur. Tapi muntah tidak disengaja ini juga tetap wajib berkumur-kumur dan mubalaghah. Berkumur-kumur dulu, baru masukkan air ke kerongkongan, jangan sampai ditelan, baru dikeluarkan. Jelas? Jelas apa tidak ini? Insya Allah semua kita bisa kalau masukkan seperti itu. Karena kenapa? Kita udah biasa dulu dari kecil. Dari kecil kita kadang-kadang mainin air, seperti itu, masukkan keluar, seperti itu. Jelas? Nah, ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluar daripada puasa, kapanpun kita muntah, kapanpun kita muntah, muntah itu hukumnya najis dan wajib kita berkumur-kumur. Jangan langsung minum obat, jangan langsung cepat ganjal pakai pisang, ganjal dengan roti, jangan, berkumur-kumur dulu. Seperti orang makan nih,
seringkali ini Bapak Ibu kalau kita makan pisang, ini makan nih lagi ngunyah, ngelihat pisang yang kita gigit tuh ada darah kita, karena di gigi kita berdarah. Ini masuk nih, loh darah. Lalu gimana? Ini harus dikeluarin. Kenapa? Nggak boleh ditelan. Pisang hukumnya suci, kecampur sama darah kita ini, nggak usah ditelan. Tidak boleh ditelan, dikeluarkan. Lalu kita berkumur-kumur. Nah bekas pisang itu yang ada darah dipotek dikit, dibuang. Nah baru kita makan yang lanjutan. Tidak boleh memakan menelan seperti darah tersebut. Jelas apa tidak ini? Kita kan kadang-kadang belajarnya aneh dari TV. Maksudnya belajar dari TV bagaimana? Ngelihat ada orang sinetron luka, ketika luka diambil tangannya, diisap. Jelas? Walaupun dia keluarkan lagi, ini kadang-kadang diisap-isap ketelan tuh darah itu, nggak boleh menelan darah. Air liur ini hukumnya suci, tapi kalau ada darah di gusi kita ini hukumnya najis. Taib. Sampai sini faham apa tidak dulu Bapak Ibu? Faham? Bapak-bapak faham? Takutnya saya pulang nanti nggak paham apa maksudnya Ustadz itu. Faham yang 8 sudah? Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum saya masuk ke tempat hal-hal yang sunnah ketika orang puasa dan hal-hal yang makruh, sebelum saya masuk, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Tentang yang membatalkan puasa? Silakan. Berdiri dulu Bu, supaya jelas. Tidak apa-apa, karena masalah fikih ini harus dikupas habis. Apa? Taib. Apa hukumnya suntik vitamin? Nah ini yang saya katakan tadi, doping itu. Kalau dia termasuk doping, bikin kita kenyang, maksudnya bisa kita kuat. Karena ada vitamin-vitamin bikin kita kenyang. Maksudnya nggak lapar, nggak haus. Ada bentuk-bentuk vitamin seperti itu. Kalau bahasanya saya itu disebut doping. Tapi ada vitamin, saya disuruh minum Pak Ustadz, disuntik vitamin. Vitamin apa? Vitamin numbuhin rambut. Ada vitamin bikin subur rambut kan? Ada vitamin yang disuntik nih, vitamin numbuhin rambut. Nggak ada kaitannya dengan makan minum nih. Ini yang seperti ini nggak batalin puasa. Jelas apa tidak ini? Tapi kalau vitaminnya ada kaitannya, segar, bikin kuat, bikin apa itu kalau kita dalam kondisi sedang puasa, ingat Bapak Ibu, sedang puasa, lalu disuntikkan, ini baru batal. Tapi kalau sahurnya disuntik, pas sahur atau pas berbuka kita disuntik vitamin, efeknya sampai sehari penuh, ini nggak batal. Ini nggak batal karena ketika meletakkannya itu dalam kondisi tidak puasa. Yang masalahnya ini ketika meletakkan suntikan itu dalam kondisi kita shaim, lagi puasa. Lihat barang yang masuk nih. Ini bentuknya vitamin apa? Vitamin ini hanya vitamin yang ada kaitannya dengan biasa-biasa saja, tidak ada kaitannya dengan kenyang atau apapun, ini tidak membatalkan puasa seseorang. Jelas apa tidak ini? Mudah-mudahan paham maksudnya saya ini. Paham? Baik, pertanyaan kedua silahkan. Silahkan Bu. Taib, bagus ini pertanyaannya. Ini kan muncul pertanyaan seperti itu. Ingat Bapak Ibu, ini masalah tidak sengaja. Minggu kemarin kalau nggak salah saya sudah spill dikit. Saya sudah katakan sebagian. Masalah tidak sengaja ini ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Masalah tidak sengaja ini, tidak semua hal yang tidak sengaja itu tidak batal. Perhatikan Bapak Ibu, tidak semua hal yang tidak sengaja itu tidak batal. Ada yang bentuknya tidak sengaja batal, ada yang bentuknya tidak disengaja tidak batal. Dua jadi. Apakah pertanyaan Ibu siapa namanya? Ibu Yatun ini
termasuk hal yang tidak sengaja lalu tidak batal? Jawabannya perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita berdiri kepada hal yang sunnah dan yang wajib, kalau kita berdiri kepada yang sunnah dan yang wajib, ini kesimpulannya saja. Kalau kita sedang berdiri kepada yang sunnah dan yang wajib, lalu tidak sengaja terjadi hal yang membatalkan puasa, maka ini tidak batal. Saya kasih contoh. Misal kita berkumur-kumur pas wudu. Berkumur-kumur ketika wudu bahasanya disebut madmadah. Apa hukumnya kita berkumur-kumur madmadah ketika wudu? Sunnah kalau lagi puasa. Yang tidak sunnah itu istinsyak, masukkan air ke hidung kalau lagi puasa. Hukumnya makruh. Sedangkan kita ini berkumur-kumur sunnah 3 kali. Sunnah buangnya ke kiri. Sunnah buangnya apa? Ke kiri. Baru 2 kali teman kita ngagetin. Kaget, ketelan. Ya Allah. Jelas apa tidak ini? Kita ini berdiri di tempat yang sunnah. Kita kan lagi ngerjain yang sunnah nih. Jelas apa tidak ini? Tidak sengaja ketelan. Tidak sengaja apa? Ketelan. Lalu bagaimana nih hukumnya? Karena kita berdiri di tempat yang sunnah, nggak sengajanya, nggak batalin puasa karena syariat yang memerintahkan. Jelas apa tidak? Taib, sekarang kita udah wudu, kita berkumur-kumur udah 3 kali, cuma masih kepingin lagi litabrid, untuk dinginkan, untuk didinginkan. Atau kita ini siang bolong masih ada wudu, saya mau dinginin mulut, berkumur-kumur aja. Batal nggak kalau kita berkumur-kumur saja? Nggak batal, cuma makruh. Berkumur-kumur lebih daripada 3 ketika wudu, 4, 5, 6, 7, ini makruh. Jelas? Kita nambah. Atau berkumur-kumur untuk litabrid, untuk dinginkan mulut saja. Ini makruh kalau lagi kita puasa. Nah, kalau kita lagi puasa berdiri kepada yang makruh atau yang haram sama dengannya tidak sengaja, ini hasilnya tetap batal karena sudah dilarang sama syariat. Misal sama juga contoh yang kita berkumur-kumur nih. Jelas? Niatnya kita ini berkumur-kumur dinginkan mulut. Tiba-tiba teman datang, teman pon. Nah, ketahuan batalin puasa. Enggak, kata dia. Ketelan tapi. Saya cuma berkumur-kumur, kata dia. Masuk. Nah, ini gara-gara kamu nih. Ngagetin saya, ini masuk jadinya. Nah, bagaimana nih Ustadz nih? Saya tadi tidak sengaja nih. Ini yang model seperti ini batal. Jelas apa? Saya tidak sengaja, batal. Karena kenapa? Karena kita berdiri kepada hal yang makruh. Tidak dianjurkan. Muncul pertanyaan mandi. Ntar saya akan menuju ke sana Bapak. Perhatikan, mandi. Ada mandi yang sunnah, ada mandi yang wajib, ada yang mandi yang mubah. Mandi yang sunnah bagi laki-laki hari Jumat. Hari lagi puasa. Ya Allah, mau berjumat mandi. Pas mandi, pas dia mau mandi, tidak sengaja masuk air ke telinganya. Kita sudah bahas, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, walaupun bentuknya air. Kemarin sudah kita bahas, cotton bud saja masuk nih batalin puasa. Jelas apa tidak ini? Sudah kita bahas apa belum kemarin? Baik, kita mandi nih. Peluk-peluk mandi, masuk air. Ya Allah, kita gini kan. Bagaimana nih Pak Ustadz? Tidak sengaja saya. Tidak sengaja. Masukin air nih karena mandi. Batal nggak Pak Ustadz? Nggak batal. Yang batal itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah masuk, kita mau ngeluarin, kita pancing dia. Nah ini udah tahu nggak batal, dimasukin sengaja ini. Nah ini batal. Jelas apa tidak? Saya mau mancing ini. Ini sengaja itu. Kalau sengaja, ini jelas batal. Ini permasalahan ini tidak sengaja. Jelas apa tidak? Taib, ada mandi-mandi yang wajib. Itu kan baru kita bahas mandi yang sunnah. Ada mandi yang wajib. Mandi yang wajib, tadi kita sudah contohkan mimpi, kita mimpi nih.
Kita mimpi kan kita wajib mandi itu. Kita mau sholat zuhur, mau sholat asar, sebelumnya mimpi, ya wajib mandi. Kita udah masukin semua, tiba-tiba masuk, gak sengaja. Ini tidak membatalkan puasa. Kalau mandinya disyariatkan. Tapi kalau mandinya mubah, makanya sering saya katakan kepada bapak ibu di pengajian kami, kalau mandi bulan Ramadan tuh pas sahur sama berbuka puasa. Sebelum kita tarawih sunnah mandi. Sunnah mandi. Sunnah. Habis maghrib tuh sunnah selama 30 hari itu 29 hari atau 30 hari sunnah mandi. Sebelum tarawih. Sebelum apa? Tarawih. Kebanyakan orang mandinya asar. Mandinya apa? Itu bapak-bapak hati-hati mandi asar ini. Itu kebanyakan orang mandinya mubah. Mandi bukan yang disuruh sama syariat. Bukan yang diperintahkan sama apa? Syariat. Mandilah dia misalnya. Begitu dia mandi, masuk air ke hidungnya. Misal, masuk air ke hidungnya. Atau masuk air ke telinganya. Ustaz, saya mandi nih. Mandi apa? Mandi wajib? Enggak. Mandi sunnah? Enggak. Cuma saya mau segerin badan aja nih. Mau dinginkan supaya segar. Karena bapak ibu kalau orang mandi itu balik tenaga. Ada tukang kerja dari pagi sampai 5:30 sore, habis itu suruh mandi, maghrib segar seperti nggak kerja, segar balik. Dia mandi, orang mandi itu seperti nggak puasa lagi, segar gitu maksud segar mandi kalau orang kena air. Maka ini mandinya dia mubah, masuk sesuatu ke dalam rongga, batal apa enggak ini? Kalau kan nggak sengaja, ini batal, ini batal karena mandinya tidak diperintahkan. Sama seperti ini muntah. Muntah ini diperintahkan untuk bersihkan mulut. Kita bersihkan mulut hukumnya wajib nih, karena najis. Bersihkan ini di kerongkongan hukumnya wajib. Kita goncang, ketelan sebagian, tidak sengaja. Ini tidak batalin puasa. Jadi intinya bapak ibu kesimpulannya, kalau kita berdiri kepada yang sunnah dan yang wajib tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berdirinya kepada yang makruh dan yang haram, tidak sengajanya saja batal. Tetapi dua-dua ini, mau berdiri yang di sunnah atau di wajib, atau di makruh atau yang haram, sengaja tetap batal. Sengaja tetap apa? Batal. Kalau sengaja itu tetap batal. Jelas? Baik. Pertanyaan ketiga, silakan. Ada pertanyaan lagi? Bapak-bapak yang di belakang saya ada pertanyaan? Ada apa tidak? Jelas apa bingung? Saya takut nih bapak bingung ini takutnya. Tapi nggak bingung ya penjelasan saya. Jelas. Baik. Soalnya saya punya guru itu sering bilang begini kalau ngejelaskan kepada kami. Faham? Belum. Diulang lagi. Faham? Sudah. Baru dilanjutkan pelajaran. Maksudnya bagaimana? Perhatian seorang guru itu harus sering-sering nanya. Jangan sampai dia ngajar, dia nggak paham orang yang diajar. Nanti takutnya apa? Nanti saling bertanya sama-sama teman nggak paham, jadi ribut nanti. Tadi Ustadz bilang begini, ini Ustadz bilang begini, ribut gara-gara seperti ini. Itu yang saya takutkan. Jelas? Ada permasalahan tentang puasa dulu Bapak Ibu? Ada, silakan. Bawa sini kertasnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Baik. Napi hukumnya nonton mukbang bulan puasa. Apa mukbang ini? Hah? Nonton. Kita sudah bahas kemarin ini. Kemarin hari Ahad kemarin saya sudah bahas tentang grup WhatsApp. Saya katakan kemarin seringkali ketika orang lagi puasa ini mengirimkan sirup, ngirim es cendol, es apalah. Saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu kemarin ini saya masih ingat. Di grup WhatsApp katakan 30 orang. Katakan di grup WhatsApp itu 30 orang. Kitalah salah satunya. Kitalah salah satunya. Jelas? Kalau kita ngirim ke sana, kebetulan iman kita kuat nih. Iman kita 8.
Sedangkan di 30 orang ini beda-beda imannya. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Takutnya ketika kita ngirim di grup itu salah satu ada yang imannya 1. Kebetulan rumahnya lagi sepi. Ngelihat yang kira-kira kita kirim tuh buka kulkas dia. Jadi kita perantara orang yang membatalkan puasa. Makanya saya katakan seringkali, jangan ngirim-ngirimkan orang seperti itu walaupun dia tidak membatalkan puasa. Lalu kalau pertanyaannya apa hukumnya? Sesuatu hal, kalau bahasanya takriratus sadidah, Al-Habib Hasan Al-Kaf, muridnya daripada Al-Habib Zain bin Smith, itu dikatakan, yaitu salah satu hal yang kita dianjurkan yang sunnah itu meninggalkan hal yang sia-sia. Kalau nonton orang makan, itu manfaatnya apa buat kita? Apakah kalau kita nonton tuh langsung kenyang? Yang membatalkan puasa saya nonton seseorang. Kenyang saya Pak Ustaz. Yang ada kepingin nanti sore saya beli buka itu banyak jadinya. Sehingga dia beli setiap ada yang dia tonton tuh dia beli makanan itu, begitu berbuka puasa nggak dimakan, mubazir. Padahal tujuan orang berpuasa itu, mohon maaf Bapak Ibu, salah satu yang makruh ketika orang puasa itu yaitu membatalkan puasa seseorang. Terlalu apa? Baik daripada yang pertama kemarin kita bahas, semua dimakan, itu kurang bagus. Terlalu kenyang ketika puasa itu kurang bagus. Sahurnya banyak, berbukanya terlalu banyak. Lalu apa tujuan kita puasa itu? Bukankah kita untuk merasakan rasa lapar? Kalau sudah kita ngerasa lapar nih Bapak Ibu, bunyi di perut kita, kruk kruk kruk, enak? Nggak enak. Sekarang kita tahu bagaimana rasa orang lapar. Pekalah kita. Bisa kita berbagi beras, berbagi takjil kepada orang yang tidak mampu. Baik. Saya suruh ambil 1, balik 2 ini. Baik. Jelas apa tidak ini? Baik. Tidak mendengar azan gara-gara hujan. Salah dengar lalu kita sudah makan. Kita tahu belum azan, mana hukumnya batal apa tidak? Taib. Ini juga dibahas. Bagus nih pertanyaan nih. Perhatikan Bapak Ibu. Nggak apa-apa, itu sudah saya baca. Taib. Apa hukumnya saya ini sahur Pak Ustadz? Sahur sama berbuka agak-agak mirip nih pertanyaannya. Saya kira udah azan, saya berbuka nih. Bagaimana nih hukumnya? Atau saya ini sahur, saya nyangka belum azan, tahu-tahu udah azan. Saya tahunya setelahnya. Saya lihat ternyata jam saya yang mati. Pas lihat buka korden, udah terang. Saya ingat saya buka pengajian tentang puasa di Masjid At-Taqwa Kampung Arab. Sebelum tarawih, fikih tentang puasa. Biasa kalau puasa saya buka tentang puasa, tentang zakat sama iktikaf. Biasa bahas puasa dulu, baru zakat, gimana cara ngeluarin zakat. Habis itu tentang iktikaf. Taib. Salah satu ada seorang tinggal di dekat Loang Balu di perumahan Geria Satelit. Baru hijrah. Dia baru apa? Hijrah. Pembahasan saya baru bab pertama, sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa sahur. Sunnah puasa itu apa? Saya bawakan hadisnya. Orang yang sahur itu ada berkah di dalamnya. Makanya orang saking semangatnya dengar pengajian, besok pas tarawih datengin saya, Ustaz, tadi ini saya terlambat bangun sama istri saya. Udah azan, udah azan. Tapi saya ingat pesannya Habib kata. Karena kalau orang puasa itu harus sahur. Karena kalau sahur itu ada berkah di dalamnya. Maka saya bilang nih sama saya punya istri, kata dia, ambil berkahnya saja. Maka itu perlunya kita bertanya dulu jelas-jelas. Jadi hadir itu Bapak Ibu istiqomah pengajian itu, karena kadang-kadang ada sangkut pautnya nanti setelahnya. Jadi jangan setengah-setengah. Saya bilang, Pak, mohon maaf,
puasanya bapak sama istri batal. Kenapa batal? Iya, kalau orang tidak sengaja, ini sama seperti puasa ini tadi, ini pertanyaan. Kalau kita taunya udah makan nih, udah makan, tahu-tahu Allahu Akbar, orang udah ruku. Ya Allah, berarti saya makannya udah azan nih. Sudah masuk sahur nih, sudah masuk apa? Fajar. Bagaimana hukumnya ini? Ini hukumnya batal puasa. Lalu apa yang harus saya kerjakan? Wajib imsak, wajib menahan. Sebagaimana orang yang puasa sampai terbenam matahari. Nggak boleh dia makan, nggak boleh dia minum. Tapi puasanya wajib dia ganti setelah bulan suci Ramadan. Jelas apa tidak ini? Terjadi di Ampenan. Orang lagi puasa sunnah. Termasuk saya lagi puasa sunnah. Kebetulan masjid-masjid sekarang ini Bapak Ibu, itu azannya gara-gara jam. Gara-gara apa? Titit dia azan. Titit dia qomat. Betul apa tidak? Subhanallah qadarullah Bapak Ibu. Jam itu kebetulan dia kecepatan. Di Ampenan itu termasuk yang di depan masjid. Saya kebetulan dulu pernah tinggal di dekat Lebih Sandar. Masjid Lebih Sandar, ada masjid di sana. Kebetulan bukan masjid itu yang azan. Masjid Lebih Sandar ini masih ngaji. Masih ngaji dan masih ceramah di radio. Masjid yang satuan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu kalau jatuh sebelum masuk waktu tidak sah azannya. Harus ulang azannya. Itu di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dalam bab azannya. Kalau muadzin itu azan separuh belum masuk waktu, separuh sudah masuk waktu, wajib ulang azannya. Wajib ulang azan. Subhanallah, muadzin ini semua orang di rumah di Ampenan itu yang puasa sunnah lagi berbuka nih. Tapi saya di sana sama beberapa murid karena dengar itu ini belum azan, enggak usah buka puasa. Coba cek, terus subhanallah masjid itu rame. Cari muadzin nih. Marahin dia. Dimarahin gara-gara istrinya berbuka gara-gara dia. Ini batal apa enggak nih? Ini batal. Jelas apa tidak ini? Ini batal. Jelas? Kan kita enggak tahu. Itu salahnya kita enggak ngecek. Kita enggak ngecek. Makanya apa? Berbuka puasa itu kalau sudah yakin. Yakinnya itu betul-betul yakin. Yakinnya betul-betul apa? Yakin. Jangan dengar sedikit. Asyhadu alla, matiin radio. Sudah ada. Siapa tahu orang lagi zikir sebelum puasa. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dimatikan. Ini tidak. Jelas apa tidak ini? Jadi kalau kita sahur kayak tadi pertanyaan sudah masuk waktu, ini wajib imsak. Wajib apa? Imsak. Apa hukumnya menelan sisa makanan dengan tidak sengaja? Ini dia pembahasannya. Kemarin sudah kita bahas tentang menelan air liur. Menelan apa? Air liur. Menelan air liur hukumnya membatalkan puasa apa tidak? Jawabannya tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Dengan 3 apa? Syarat. Yang pertama, air liurnya thahir, suci. Air liurnya apa? Suci. Berarti kalau ada darah kita telan batal. Yang kedua, menelan air liur tersebut masih air liurnya di batas garis bibir. Garis apa? Bibir. Berarti kalau keluar terus kita telan batal. Berarti kalau masih dalam mulut enggak batal. Misal bapak-bapak ibu-ibu kumpulin nih. Banyak. Baru telan. Misal. Ini batal apa enggak? Enggak batal. Baik. Yang ketiga, tidak kecampur apapun. Sisa daging, sisa nasi, sisa apa? Khalis, murni. Murni air liur. Tapi kalau kecampur, nih ada kecampur dikit-dikit nih Pak Ustadz nih. Saya rasa ada. Terus kita telan, sengaja. Ini membatalkan puasa. Makanya sebelum kita pas sahur itu, kita dianjurkan taklil. Kita gosok lagi gigi apa namanya? Pakai itu apa namanya? Bukan ini apa namanya?
Enggak, anu gigi itu apa namanya? Iya, kayu, seperti kayu itu. Atau kita sikat gigi kita supaya nggak ada sisa makanan. Pertanyaannya bagus nih. Sekarang kita udah sikat gigi nih. Kita taunya kita taunya apa namanya? Udah bersih. Tiba-tiba kita menelan air liur seperti ada sesuatu. Ya Allah. Ini tidak sengaja ini. Apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena kita yakin di dalam air liur kita pertama tidak ada apa-apa. Pas kita telan, loh kok ada kerasa? Yang tidak boleh itu kita mainin. Kanan kiri. Ketelan. Kita harus sudah keluarkan seharusnya. Kita mainin kanan kiri ketelan. Ini gara-gara kita main-main. Jelas apa tidak? Taib. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan bawa sini. Masih waktu Tuan Guru? Masih? Gak apa-apa. Oh masih belum. Silakan kata Tuan Guru Syahri, gak apa-apa diizinkan. Silakan. Yang masih ada pertanyaan silakan. Saya bahas semuanya tentang puasa. Bagaimana hukumnya keluar dahak ketika puasa? Nah ini dia. Dahak. Dahak ini bapak-bapak ibu-ibu perhatikan. Dari batas batin kita keluarkan. Kita keluarkan dahak itu seperti ingus, mohon maaf. Seperti ingus, cuma keluarnya dari mulut. Seperti apa? Ingus. Nukhomah. Jelas? Kita keluarkan. Dengar ini Bapak Ibu, kita keluarkan. Keluar. Kalau sudah kita keluarkan, ini Bapak Ibu, masuk dia dari batas apa namanya? Batin ke zahir. Keluar. Ini wajib kita keluarkan. Tapi kalau sudah dia masuk, dia masuk nih Bapak, dia di dalam, kita keluarkan sampai batas zahir. Sudah di sini. Malas saya mau berludah, saya telan aja dia. Jelas ini sering terjadi Bapak Ibu. Sudah masuk batas zahir, kita keluarkan, kita telan dia lagi. Ini membatalkan puasa. Menelan dahak kalau sudah keluar, kita telan dia lagi. Ini membatalkan puasa. Tapi kalau dari batin ke batin, contoh kan sering udah di sini tempatnya. Kita telan dalam ke dalam nih, dalam ke dalam. Ini tidak batal, ini batin ke batin. Yang jadi masalah itu kalau dia sudah ke zahir, lalu kita telan lagi. Ini yang membatalkan puasa dengan syarat dia mampu keluarkannya dia. Dia mampu keluarkan tapi dia nggak mau ngeluarin. Jadi kalau kita sudah pancing dia untuk keluarkan dia. Misal sering, kita begitu kan kepancing dia langsung. Kemancing dia langsung keluar. Itu Bapak Ibu langsung wajib keluarkan kalau sudah sampai batas zahir walaupun sudah di anak lidah kita. Sudah di anak lidah, malas saya keluarkan, saya telan sudah ini batal puasanya kalau dia langsung menelannya. Makanya wajib dikeluarkan. Taib. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan Bu. Boleh sebagian ditulis saja supaya. Silakan Bu. Sudah saya bahas kemarin, hari Ahad kemarin. Ibu hadir kemarin? Anda. Taib. Salahnya saya mungkin. Enggak keras suara saya sampai rumah. Taib. Apa hukumnya kita dzukut ta'am, mencicipi makanan? Ini salah satu di dalam kitab dijelaskan yang makruh ketika puasa itu dzukut ta'am, mencicipi makanan. Mencicipi makanan. Yang dikatakan makruh ini yang tanpa sebab. Tanpa sebab. Misal bapak-bapaknya mau coba, dia nggak masak nih. Coba dikit. Dia keluarkan. Ini nggak ada sebab, mau coba saja. Tapi kalau ibu-ibu yang masak atau yang tukang masaknya, gak bisa jadi yang masak laki, bisa jadi. Dia cicipi dikit. Habis itu dia keluarkan. Jangan masuk sendok, 1 sendok, keluar setengah sendok. Ini yang nggak boleh. Jelas? Keluarkan semuanya lalu dia berkumur-kumur. Batalkah puasanya? Jawabannya tidak batal.
Jawabannya tidak batal. Jelas? Inilah yang diambil hukumnya, hukum orang gosok gigi dengan pasta gigi. Jelas? Apa hukumnya gosok gigi pagi hari dengan pasta gigi? Makruh, walaupun pagi hari. Kan saya tahunya Pak Ustadz setelah zawal baru makruh. Itu yang pakai siwak. Siwak itu makruh setelah zawal. Di mazhabnya Imam Syafi'i, kalau Imam Nawawi bilang setelah asar. Kalau Imam Nawawinya mengatakan setelah asar baru makruh. Tapi jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan setelah zuhur pakai siwak makruh. Sebelumnya tidak makruh. Taib, siwak ini nggak ada rasanya. Siwak ini nggak ada rasanya. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau gosok gigi ada pasta gigi? Pasta gigi itu ada rasa, betul apa tidak itu? Nah, pasta gigi ini sama hukumnya seperti dzauqut ta'am, mencicipi makanan, sama hukumnya. Jadi kita kalau gosok gigi, kalau pakai pasta gigi itu walaupun pagi masih jam 7, masih jam 6, jangan samakan sikat gigi yang ada pasta sama siwak. Makruhnya kan habis zuhur. Nggak, kalau yang seperti ini tetap makruh. Jelas? Tetap apa? Makruh. Gosok gigi pakai ada pastanya, hukumnya makruh. Jelas, Bu? Taib. Maka sama hukumnya seperti mencicipi makanan. Apa hukumnya orang muntah kemarin Ahad? Ketika naik kendaraan dan ia tidak berkumur-kumur 2 kali. Berkumur-kumur 2 kali karena tidak tahu. Dan ia tahu sekarang. Sekarang dia tahu. Udah masuk banyak nih. Udah sirup 4 botol sudah masuk nih. Dia suruh saya keluarkan gitu maksudnya ini pertanyaannya. Dan ia tahu sekarang bahwa menelan air liur setelah muntah itu tidak najis. Apa ia wajib mengganti puasanya? Tidak. Ini hukum-hukum yang berbentuknya kita harus belajar. Jelas seperti kayak tadi. Contoh begini Bapak Ibu. Contoh saya Pak Ustadz kemarin saya pas jelaskan ada yang nyeletuk sedikit. Saya masih ingat. Agak bingung, begitu saya bilang masukin cotton bud itu batalin puasa. Mungkin dari bapak ibu baru mengatakan, saya baru tahu Pak Ustaz. Saya baru apa? Tahu. Dulu saya sering taruh cotton bud begini-begini. Nah ini harus dipelajari. Nah yang kemarin kita nggak tahu, ini tidak membatalkan puasa. Maka hukum-hukum yang bentuknya detail, salah satunya seperti ini. Ini sudah lewat, ini pertanyaannya. Saya muntah Pak Ustadz hari Ahad kemarin nih. Jelas, kebetulan pas habis ngisi. Gara-gara imam zuhurnya baca jahar. Kebetulan imam zuhurnya yang kemarin tuh baca jahar. Baca bismillah. Dia muntah rupanya tuh. Muntah, udah pakai berbuka. Apa yang terjadi ini udah masuk berapa makanan. Apakah saya wajib ganti? Tidak perlu ganti. Intinya Bapak Ibu, baik kita lagi puasa dan tidak puasa, kalau lagi muntah wajib berkumur-kumur, karena dia najis mulut kita ini, najis mulut kita, dan tenggorokan kita ini harus kita mubalaghahkan, harus seperti itu. Dan muntah ini harus hukumnya najis mutawassithah, harus hukumnya seperti jaryul ma, harus dia dialirkan air setelah hilang ainnya, najisnya tersebut. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup Bapak Ibu? Cukup karena udah 12:30 ini. Besok kapan-kapan jatah saya 2 kali ngisi karena saya dibisikin jatah saya 2 kali saja ngisinya. Insya Allah nanti yang melanjutkan tuan guru yang lain nanti minta bahaskan tentang zakat. Bagaimana zakat supaya Bapak Ibu supaya berzakat nanti itu di akhir Ramadan betul-betul berzakat. Dan sasarannya pas. Pak Ustadz ini di masjid ada amil zakat. Bagaimana nih Pak Ustadz? Saya ragu sama amil ini. Dia belajar apa enggak? Setiap kita jadi amil zakat wajib belajar. Supaya jangan salah sasaran zakat kita. Jangan salah sasaran zakat kita. Saya ragu. Pertama Bapak Ibu, bagusnya sebagaimana? Kalau kita enggak ngerti untuk mengeluarkan zakat, lebih bagus kasih amil zakat. Ada di masjid misal amil zakat kasih ke dia. Tapi kalau kita udah belajar kita ragu sama amil zakat.
Saya ragu ini dia ngasihnya ke siapa ini. Setelah saya tahu sasarannya salah. Lebih bagus ibu-ibu ngasih sendiri. Betul, ini jelas. Ini orangnya masuk kadar fakir, kadar miskin, kadar orang yang gorimin atau kadar apa? Pas. Ini zakat fitrah saya. Wajib berniat nih. Wajib berniat. Di mana tempat ibu-ibu, bapak-bapak di sana berzakat. Jangan nanti anaknya lagi di Malaysia dizakatin di Lombok. Tidak boleh. Nanti dia berzakat di Malaysia. Anaknya lagi di Yaman dizakatin di Lombok. Suruh berzakat di Yaman. Jelas apa tidak? Dia lagi di Saudi dizakatin di Lombok. Saya mau berzakat, zakatin saya di Lombok. Enggak, di mana kita? Di sana kita berzakat. Jelas apa tidak? Nanti pelajari, nanti minta siapa yang bahas tentang zakatnya, bagaimana aturan kita mengeluarkan zakat, berasnya bagaimana aturannya, siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Yang penting Bapak-bapak Ibu sudah tahu apa-apa yang membatalkan puasa itu dicatat, direnungi, dijauhi, terutama juga hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Dan yang paling terpenting sebagaimana saya katakan Bapak Ibu, setiap sahur baca Al-Quraisy, surah Al-Quraisy. Satu kali dibaca sebelum kita adzan subuh. Sebelum adzan apa? Subuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini disehatkan sama Allah, dan semoga Darul Mustafa pondok anak-anak kita di tempat ini semakin berjaya, semakin maju, semakin bermanfaat dan melahirkan generasi-generasi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan saya sebelum saya tutup Bapak Ibu, ketika ngelihat baju orang putih lalu ada kotoran sedikit, jangan lupa ada putihnya. Jangan lupa ada putihnya. Kalau ada misal ada kotoran hitam, jangan lupa ada putihnya juga. Jangan lupa ada putihnya juga. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Setiap tempat baik lalu kita mendengar berita yang enggak baik, jangan lupakan kebaikan orang. Lalu bilang ini tidak ada manfaatnya tempat kebaikan itu. Tidak. Jelas Bapak Ibu, sudah berapa persentase yang lahir dari tempat itu? Jelas. Setiap baju putih mungkin ada kotor dikit, jangan lupa sama putihnya. Banyak orang fokusnya sama hitam yang sedikit, lalu melupakan putih yang begitu banyak. Jasa-jasa yang sudah dia buat, banyak orang-orang saleh, orang-orang alim dilupakan dengan satu langkah yang tidak dia sengaja, karena dia bukan nabi, bukan rasul, pasti punya kesalahan. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu, selalu belajar kepada guru yang benar. Alhamdulillah kita punya guru bagus, terus belajar, sudah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gurunya jelas, sanadnya jelas. Kalau kita mendengar sebuah berita hitam dikit, ya tidak apa-apalah Bapak Ibu, karena tandanya dia manusia. Jelas? Tanda apa? Manusia. Kalau dia putih mulus berarti malaikat dong. Berarti malaikat. Makanya kita dikasih tanda, oh ada hitamnya, dia manusia. Dia apa? Dia manusia. Cuma jangan lupa, jangan hilang putihnya itu. Karena banyak di beberapa tempat ketika orang sudah mengajar, sudah berbuat banyak kebaikan, lalu bapak-bapak, ibu-ibu, kelihatan kebetulan ada sedikit hitam, nggak mau ngaji lagi, lalu seperti hitam semua pakaian orang. Jangan, kita ini ngelupakan kebaikan orang, kita nampak kufur nikmat, bahaya kita ini. Di sanalah kita dites, kita ini murid yang sungguh-sungguh atau yang betul-betul istiqomah. Namanya syekh, guru itu Bapak Ibu, ingat, dia sedang ada sama kita maupun sedang tidak ada sama kita, harus kita kirimkan Fatihah sama dia. Dia sedang ada sama kita dan dia tidak ada sama kita, tetap kita kirimkan Fatihah mereka. Jelas apa tidak ini? Syekh itu selalu memperhatikan muridnya, selalu mendoakan muridnya, dan kita jangan lupa doakan guru-guru kita, terutama Tuan Guru Syahri, tuan guru yang lain yang mengajar, guru-guru anak-anak kita di tempat ini.
semoga disehatkan, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya kepanjangan ngisi, mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada Habibana Al-Habib Hasan bin Zain Al-Aidrus, semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai rangkaian acara terakhir kita sebagaimana biasanya, yakni syafaah, zikir dan doa, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Qomaruddin Yusuf Qiha As-Sawlati untuk memimpin. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوان الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد تبارك الله صاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسسين الأوطان الشيخ محمد زين بن عبد المجيد القناني ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخين وللناضين والناضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله. Dan nasional Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang berusaha tetap dicang sehat, afiat, nomor rezeki halal barakah. Mudah-mudahan selaku sampai ke Mekah Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah, mau haji mabrur makbul. Dan najak Allah Subhanahu wa taala berkat ijtima' niki, mudah-mudahan inamat semasir tetap sehat, afiat. Selama dia telah berjulu, mudah-mudahan tampun dosa insyaallah Subhanahu wa taala, tajaran kubur radatan min riyadil jinan. Wala taj'al qabrahum hubratan min farin niran. Ada yang mana tandar dalam kubur. Ditunasan aja Allah Ta'ala berkat ijtima' niki, mudah-mudahan selaku anak jari keturunan ada jadi dengan sealim soleh, ahlul Quran, ahlul hadis, menjadi pejuang-pejuang Allah dan Rasulnya, menjadi penegak ahlus sunnah wal jamaah ala hazin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun